dia harus butuh asumsi gizi, asupan gizi supaya dia tumbuh besar. Makanya dia tuh terbatas sebagai manusia, Bang. Nah, pertanyaan saya, dia manusia. Manusia memang lahir ya. Memang dia manusia. Dia di manusia ada keilahiannya juga dong. Kalau abang bisa ngebangkitkan orang mati, sekarang saya tanya. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, oke. Ketika dia membangkitkan orang mati, dia berdoa atau langsung dia menghidupkan Lazarus? Dia berdoa sebagai kemanusiaannya. Berdoa kepada siapa? Kalau Bapak, Bila Bapak, berarti Yesus bukan Bapak. Bang, dia udah jadi manusia. Aku bersyukur Matius 11:25 di situ dikatakan, Matius 11:25 di situ dikatakan, ya Bapa Tuhan langit dan bumi, aku bersyukur kepadamu. Dengar dulu Pak. Bapak Tuhan langit dan bumi, betul? Pertanyaan dari saya. Kan Bapak bilang tadi Yesus terbatas. Alasannya kenapa Pak? Kalau Yesus terbatas. Iya, karena dia nggak bisa ngapa-ngapain. Aku tidak dapat berbuat apa-apa katanya. Yohanes 5:30. Yohanes 5:30 dikatakan, Yesus bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, dia tidak berbuat apa-apa karena dia mati. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dengar dulu Pak. Kalau abang bisa kalau Bapak mati, apakah Bapak bisa berbuat apa-apa begitu? Anda berdosa sama saya, Anda mukul saya, terus saya sama Abin diampuni, bisa. Terus dia sudah mati, dia tidak bisa berapa-apa karena dia tidak bisa, sudah mati. Ini bertiga nih Oten ini. Matius 11:25, Yesus berdoa kepada Bapaknya atau bukan? Jangan tanya yang lain Pak. Jawab Yesus itu. Kalau mempertanyakan itu harus satu-satu dulu. Selesaikan satu dulu, baru yang satu. Baru selesai satu sampai itu pindah lagi. Selesaikan dulu yang satu. Mulai dari firman Allah sampean selesaikan ke tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah sekarang sampean itu mengalihkan ke Yesus mati. Gimana sampean mempertanyakan itu? Harus selesaikan. Kan yang bawa Yesus menghidupkan orang mati kan teman Anda. Dengar teman Anda yang bawain. Kita kembali ke Yohanes 1 nomor 1 sampai nomor 5. Pada mulanya adalah Theos. Satu-satu ngomongnya. Bang Dato juga ngomong ngalah juga, biarkan satu ngomong. Kalau Bang Dato doang ngomong, ya udah Kristennya diturunin. Bang Dato aja ngomong. Gitu loh. Ya, Bang Dato juga harus mendengarkan Kristennya ngomong. Nah begitu, itu namanya diskusi. Kalau kita, oke, silakan tanggapin. Yang lain dengar. Ya, Bapak Datuk tadi menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak berbuat apa-apa. Iya, memang, karena dia mati. Pada saat dia mati, dia tidak berbuat apa-apa. Begitu juga kita manusia kan? Kalau kita sudah mati, berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu, paham nggak? Oke, tanggapin Bang Dato. Berarti sama Bejo yang nanggapin. Karena kita mati, Yesus juga mati. Bisa menanggapi atau bagaimana? Gini Bang Aldi, kalau Anda menanggapi seperti itu, berarti Yesus dengan saya salah. Diko kan lagi ngomong. Suka sekali orang lagi bicara, ikut bicara itu saya paling gak suka memang sebenarnya. Jadi nggak ada yang dengar. Silakan Pak, silakan. Ya, siap kok. Iya, jadi kalau yang kata Bang Aldi tadi ya, berarti Yesus dan saya ya yang manusia ini sama karena akan mati juga gitu, dan saat mati tidak bisa didengar. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa seharusnya dia tidak pernah tidak didengarkan, dia tidak pernah tidak hidup, dia tidak pernah tidak berkuasa, dia tidak pernah terhinakan, terendahkan, tidak akan pernah. Dia tetap maha tinggi, dia tetap maha suci, tetap maha kuasa. Di situ dia Bang Aldi, hakikatnya yang namanya Tuhan itu sejak awal dia menciptakan sampai akhir dia juga yang menciptakan, tidak berubah. Karena Yesus itu, ya maaf Pak, karena Yesus itu 100% dia manusia, 100% dia Tuhan. Kenapa Bapak? Kenapa ya Bapak Datuk tadi menyatakan Yesus dalilnya dikasih dong 100% manusia, 100% Tuhan. Manusia. Begitu. Itu Bang Dato minta data, silakan ditunjukin. Dalilnya di mana Yesus 100% manusia, 100% Tuhan, di mana ya?
Yesus kan ngomong, Bang, Iya. aku dan Bapa adalah satu, Bang. Itu udah jelas, Bang. Sudah jelas. Dalilnya di mana Yesus 100% manusia 100% Tuhan, di mana aja? Aduh, Pak. Ya, walaupun kami, Pak, ya tidak ada dalil di sini, kami paham, Pak, dengan ajaran kami. Memang begitu. Dalilnya di mana Yesus 100% manusia 100% Tuhan? Kok bisa nggak ada dasarnya? Anda Iya, paham kenapa? tidak menurut- Sebab banyak penyesat yang telah muncul, nih baca dia. Sebab Dengar, banyak penipu-penipu yang telah muncul dan pergi ke dunia yang tidak mengakui Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itu Abang, Bang Ini Datu. bukan penipu. Itu Bang Datu. Yang antikristus itu yang tidak mengakui Yesus manusia. Kalau Bapak uji dengan saya, kalau Pak berbicara, Datu, silakan. Pak Datu, kalau di agama kita itu nggak ada saling apa untuk saling tipu atau Oke. apa itu tidak ada, belum ada 2 kesalahan. Yohanes 1 nomor 7 itu dikatakan, dengar, saya ngomong sebentar. Topik yang lain, Pak. Saya ngomong sebentar. Ibrani 13 nomor 8, Yesus itu tetap sama. Dulu, hari ini, dan selama-lamanya. Tetap sama. Tetap sama. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penipu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui Oke, Pak. bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Tetap manusia, tidak pernah berubah jadi Tuhan. Dengar dulu, Pak. Kita tadi menyatakan Tuhan Yesus itu penipu. Apa penipu toh? Apa yang Bukan penipu? Yesusnya yang penipu. Kita sebut penipu tadi, Pak. Kenapa saya tanggapan begitu? Anda mengaku Yesus sebagai manusia apa Tuhan? Tuhan lah. Nah, berarti ada hadis Kristus. Jelas. Kenapa? Anda anti Kristus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Astaga. Bagaimana mau selesai jelasnya? Soalnya kita jelas ini, Pak. Belum selesai itu. Sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke sedunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah antikristus dan sang penyesat. Iya, Allah itu dia telah menjadi manusia. Kenapa Bang Datu penyesat, inilah yang menyangkal dia itu. Apa yang sesat? Karena nggak mengaku Yesus itu manusia. Ya, jadi manusia, Bang kan nggak menyangkal itu. Mengaku Yesus manusia. Kami sudah bilang tadi, Bapak, Yesus itu 100% dia manusia. Iya, 100% manusia. Kalau manusia bukan Tuhan, betul? Benar, Pak. Benar. Tunggu dulu. Kenapa kami bilang seperti itu? Karena dia mati. Ya. 100% manusia bukan berarti 100% bukan Tuhan, betul? Sabtu, terus hari Minggu dia bangkit lagi. Saya nggak butuh itu, saya butuh data. Sekarang saya nanya, kalau 100% manusia berarti 100% bukan Tuhan, betul atau salah? Kenapa bukan Tuhan? Tuhan, Karena kan Pak. dia kan 100% manusia. Aduh. Susah sekali jelas sama Bapak. Gini ini. loh. Pak, Bang Aldi, Bang kalau Aldi, 100% manusia Tidak jelas, itu Bapak. Yesus akan itu 100% dilahirkan oleh manusia Tuhan. Apa ya itu? hidup sebagai Kamu manusia, jelaskan itu. ya, mempunyai ciri-ciri sebagai Manusia dengan manusia, Tuhan itu beda, Pak. 100% manusia. Kalau manusia itu ya manusia lah. Kalau Tuhan itu berarti dia ajaib. Bang gini loh Bang, Bang Aldi. Saya punya cincin 100% emas. Ya, Jangan putar-putar. Pak. kalau saya punya 100% cincin emas, 100% emas cincin, apakah bisa saya katakan ini cincin saya 100% emas dan 100% karet? Boleh nggak begitu? Ya, lanjut, Pak. Saya paham nanti. Ya, di Yesus 100% manusia berarti Tidak usah bukan dituntut berarti sekarang. 100% bukan Tuhan. Benar atau salah? Salah itu, Pak. 100% dapat berarti Bukan, yang mana itu nih? 100% manusia. Ibarat Tuhan 100% manusia ini dari ujung kepala Tidak, sampai ujung rambut 100% manusia apa salah? Kami sudah jelas. Ya. Kenapa Bagi nih. Bapak kalau ya, 100% manusia, 100% bukan Tuhan? Kenapa bukan, Pak? Kami sudah jelas bahwa 100% Karena dia 100% 100% manusia itu berarti dia bukan 100% Tuhan. Iya, dia 100% Tuhan, 100% manusia, Pak. Tahu? Itu jadi jumlahnya 200%, Bang. 200%. 200% itu. Ada dua dia jadi, bukan satu lagi.
Anda menafikan satu dengan cara ini, secara matematis, Anda dipersalahkan. Oke, coba memaparkan abang atau abang Datuk. Kalau 100% manusia, berarti dia nggak maha kuasa. Dia tidak berbuat apa-apa. Segala yang dia lakukan di muka bumi ini adalah kehendak dari Sang Bapa. Berarti dia bukan Bapa, dia bukan Tuhan. Karena dia netek, dia menyusui, dia makan, dia kencing, dia beol. Itu 100% manusia dan bukan 100% Tuhan. Pak Dato itu tahu dari mana? Dia bukan Tuhan, dia bukan Bapak. Pak Dato tahu dari mana? Itu tadi dalil tentang Kristus tadi. Itu yang saya pertanyakan. Dibaca. Kalau ada dalil, Tadi dalil Kristus tadi kan dibaca Bang Datuk, itu Bu Siska. Kalau tadi Itu jelas. ya menurut saya tidak ada dalil. Sebab, kita baca lagi ya, Mbak Siska baca, dengar baik-baik ya. Sebab banyak penipu atau penyesat telah muncul dan pergi ke dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah antikristus dan sang penyesat. Oke, lanjut. Ya. Pak. Nah, jadi kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan, Anda itu Saya tanya antikristus. Pak Dato, itu ajaran dari mana itu? Karena saya Itu di Bible Anda tertulis di Yohanes. Aduh. Ayo cepatan, tertulisnya di mana itu? Tertulisnya di mana? Itu tadi disebutkan di Kenapa dia turun? Kasih naik tuh. Ada yang Kena peringatan. Sabar Bu, sabar. Kena peringatan. Sabar Bu, sabar. yang peringatkan. Dia kena peringatan. Nanti naik juga. Kasih naik, Bos. Saya pakai itu dulu. Masa penjelasannya putar balik Itu dalam Bible memang ada di Yohanes tentang antikristus. Kalau dia tidak tahu soal tentang firman, jangan apa-apa soal tentang firman, jangan sok tahu. Jangan sok Itu tadi tahu lah. Bible Bu, isi Bible-nya sudah seperti dapat itu. semua ini. Ibu udah pernah baca belum Kita. tentang antikristus? Jangan sok tahu. Enggak, Itu Ibu coba baca. itu Bu tertulis di Bible Ibu di 2 Yohanes 1 nomor 7. Ibu Siska dengar dulu Niko, saya kena ini. Niko, di Ibu Siska itu tertulis di Bible Ibu di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Itu bunyinya begitu Bu. Siapa yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia, itulah antikristus. Abang itu Bukan saya yang bilang. Kenapa kamu menyatakan Yesus itu manusia? Karena dia mati. Misalnya kami menyatakan ajaran kami. Satu-satu Aldi, bahasannya Aldi, itu Bu Siska bertanya, sedang dijawab Aldi. Kamu paham nggak? Kalau sedang gitu ditanggapi, silakan Bu Siska tanggapi Bu. Biasa cuma tanggapi. Sedang bertanya. Jangan terlalu cerewet Aldi kalau mau diskusi. Bukan cerewet Pak. Satu persatu Aldi bahasannya. Anda paham nggak yang berjalannya diskusinya sebagai apa? Ini tentang antikristus tadi ditanya Bu Siska, dijawab Pak Datuk dalilnya. Ibu Siska udah baca belum? Ya. Tunggu, kamu diam dulu Aldi yang ditanya Bu Siska. Kamu paham nggak diskusi itu antara Udah dibaca, dua Bu. dialog? Silakan. Oke. Kalau saya salah, ya saya minta maaf. Silakan. Di dalam 2 Yohanes 1 tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaan yang jahat. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. 2 Yohanes 1 nomor 7 Ibu, salah Ibu. Ini Yohanes 7 ini, nomor 7. Yohanes 2 Yohanes 1 nomor 7 bukan Yohanes. Aldi, yang diskusi dua Ibu Siska dan Pak Datuk, biarkan dulu Aldi. Dengar dia dulu Aldi. Kamu nggak membantu, hanya mengecohkan, percuma Aldi. 2 Yohanes 1 nomor 7. Lain, Francisca lain jelasannya. Berarti ngarang itu. Ini ya. 2 Yohanes 1 nomor 7. Coba Ibu baca. Bukan Yohanes. 2 Yohanes 1 nomor 7. Baca Bu Siska. Kitab Yohanes. Tunggu dulu. 2 Yohanes 1 nomor 7. Satu nomor 7. Baca Bu. Sebentar. 2 Yohanes 7. nomor 17 ya. Ya.
Banyak yang penipu sudah menyebar ke seluruh dunia, maka adalah orang-orang yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai seorang manusia. Hah? Seorang manusia, itulah antikristus dan sang penyesat. Betul? Mana terus penyesatnya? Antikristus dan sang penyesat. Kenapa enggak tidak dibaca, Bu? Banyak penipu Sudah jelas di sudah situ. menyebarkan sedunia. Mereka adalah orang yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai seorang. Itu enggak ada Seorang manusia. Seorang kan, orang kan? sebagai orang, seorang. Sebagai orang, ya udah. Berarti orang itu manusia, bukan Tuhan kan? Maksudnya gini bang, maksudnya bang. Dia terjemah sebagai manusia. Dulu menjadi manusia, abang nggak percaya. Itulah Dia abang tidak tahu kalau persoalan. Yang Yesus itu manusia apa Tuhan? Kami percaya. Yesus Tuhan telah menjadi manusia. Jadi Anda antikristus. Di situ dikatakan sebab banyak penyesat atau penipu yang telah muncul dan pergi ke dunia yang tidak mengaku, bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Bang, kalau dia Itulah manusia, antikristus dan sang penyesat. Itu Bible Anda yang ngomong, bukan saya. Bang Bejo, apakah Bang Bejo mengaku Yesus sebagai manusia? gini bang, kalau dia manusia biasa, abang baca Yohanes Manusia. Yohanes 14. Bunda abang Rama baca. mengaku Yesus sebagai manusia? Iya, dia itu kalau dia bukan manusia biasa bang. Abang baca Yohanes 14 ayat 4 ayat 2. Coba abang lihat Yohanes Turun kan? Yohanes 14 bang ayat 2. Coba abang baca. Emang dia bukan manusia biasa, dia tuh nabi, utusan Tuhan. Dia nabi segala nabi bang, raja segala raja bang. Ya Tuhan segala Tuhan. Yesus Semua itu dari dikuasai, utusan bang. Tuhan. Sedikit yang mengingkari Yesus datang sebagai manusia, dia adalah antikristus. Kalau dia hanya manusia biasa, coba abang baca Yohanes 14 ayat 2. Coba. Dia menyediakan tempat bagi anak-anaknya bang ke surga bang. Apakah dia dibilang manusia biasa? Apa abang bisa menyediakan tempat saya di surga? Kalau saya kan manusia, bukan nabi. Makanya jangan Dia disamakan sama nabi. Yesus. Dia nabi. Jangan disamakan sama Yesus. Abang baca Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Abang baca. Iya betul, dia bukan manusia biasa. Saya nggak pernah bilang Yesus itu manusia biasa. Yesus itu seorang utusan saya, bukan utusan. Abang nyamain Yesus sama kayak abang, beda bang. Enggak, saya kan nyamain Yesus dengan saya. Dia manusia. Yesus itu utusan Tuhan yang diutus untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Firman telah menjadi manusia bang. Makanya Yohanes 1 ayat 1 itu. Bang, Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih Allah hingga dia menganugerakan anaknya yang tunggal, hingga mereka percaya perkataan Yesus, bukan perkataan siapa-siapa. Bang, Perkataan Yesus yang didengar. Bang, karena Yesus itu Perkataan Yesus bang yang didengar. Yesus bilang, aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Matius 15:24. Yesus. Ada tuh. Bisa dengar kok. Buka tuh 1 Korintus. Bunda Rama. Abang aja yang nggak paham. Lanjut Bang Bejo. Ini nggak paham ini si Datuk ini. Buka dulu 1 Korintus ayat 8. Kenapa itu Bang kalian? Kibarani kalau mau bawa dalil silakan bawa, sampaikan gitu. Dari tadi kami juga bawa dalil, kami bacakan. Jadi jangan suruh dipakai. Kalau ada sendiri nanti ternyata tidak baca. 14 bang. Ini kita sedang berdiskusi, menguji pemahaman kita terhadap apa yang kita baca memang. Iya, Yohanes 14. Masalahnya, abang itu menyuruh kami baca, abang udah baca belum? Silakan disampaikan dulu, dijelaskan. Nah, nanti kita tanggapi. Dengar dulu. 1 Korintus ayat 6. Tetapi kita tahu bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Allah Bapa yang menciptakan segala sesuatu yang menjadikan Yesus. Yesus Itu apa? Yesus bukan, berarti Yesus bukan Allah Bapa. Allah Nako.
Yesus adalah terlihat, Allah Bapa yang tidak terlihat. Yesus itu Tuhan yang terlihat menjadi manusia, Bang. Tuhan dia. Iya. Yesus adalah Tuhan. Itu perkataan Paulus atau betul? Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Allah sehingga dia memuliakan anaknya yang tunggal, sehingga mereka percaya perkataannya. Yang didengar perkataan Yesus. Nah, makanya Yesus itu firman dia. Perkataan Yesus yang didengar. Yesus bilang, jangan masa Efesus, jangan lari ke Galatia, jangan lari ke Roma, jangan lari ke Ibrani, jangan lari ke mana-mana. Perkataan Yesus yang didengerin. Itu yang tertulis dalam Alkitab. Isinya itu perkataan siapa? Perkataannya dan Yesus bilang di dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus ngaku dia nggak bisa ngapa-ngapain. Bang, di dalam Yohanes 5:37, jangan potong-potong ayat, Bang. Jangan suka-suka potong-potong ayat. Ya, coba baca. Kamu yang potong. Dia baca belum selesai, kamu yang menanggapi di tengah-tengah, kamu yang potong. Oke. Selain saya menanggapi sampai habis, Bang. Baca, saya dengerin. Open kamera biar dia bahas ini. Baca itu. Satu saja pertanyaanku akan mematikan argumen semuanya, teman-teman Kristen. Satu pertanyaanku. Di mana Yesus mengaku atau di mana tertulis firman telah menjadi Tuhan? Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Saya minta data di mana firman telah menjadi Tuhan. Seperti yang kalian imani Yesus adalah Tuhan, tunjukkan di mana data firman itu telah menjadi Tuhan. Yang ada firman telah menjadi manusia. Tunjukkan di mana firman telah menjadi Tuhan. Ayo. Bunda buka di Wahyu 1 kapan? Firman telah menjadi Tuhan. Ya orang firman jadi manusia kok jadi Tuhan? Emang dia udah Tuhan, Bu. Udah Allah. Tuhan kan Yesus. Kenapa kok Tuhan kan manusia Yesus? Dia manusia. Kenapa kok jadikan Tuhan? Mbak, firman itu adalah Allah, Mbak. Dari mana kalau firman itu dari manusia lagi kamu itu? Yohanes 14:1 firman itu telah menjadi manusia. Berarti Yesus manusia, bukan Tuhan. Mana datanya firman menjadi Tuhan? Kamu tahu dari mana? Ayo. Yesus itu dari manusia. Firman itu dari manusia itu dari mana? Mamanya manusia tuh. Firman itu manusia itu dari mana? Firman itu dari Allah. Emang mamanya apa? Mamanya itu dari manusia. Mamanya Yesus apa? Firman itu dari manusia. Firman itu dari Allah. Mamanya Yesus. Di dalam Yesaya, Allah yang menjadikan manusia sejak dalam rahim bundanya, rahim ibunya. Yang menjadikan manusia itu Allah sejak dalam rahim bundanya. Yesus berproses 9 bulan dalam rahim, berarti dia dibuat oleh Allah, diciptakan. Bukan Tuhan. Mana kalau kalian, Yesus dihamilkan 9 bulan oleh mamanya, kalian jadikan itu Tuhan. Namanya Roh Kudus turun dari surga, Mbak. Kamu tahu nggak kandungan Maria itu? Oh, Roh Kudus turun dari surga. Dia udah ini lanjut Dato. Kamu tahu nggak soal tentang Bunda Maria? Kamu tahu nggak dia mengandung itu dari mana? Saya tanya Ibu kamu Sista sekarang tahu nggak kalau Roh Kudus itu menaungi Maria sehingga membuat Maria hamil, bukan menjadi Yesus, bukan kekuasaan Tuhan itu Roh Kudus. Ya itu makanya. Itu kenapa begitu? dari Tuhan. Ya, kenapa Roh Kudus menaungi Maria? Kenapa Roh Kudus menaungi Maria menjadi manusia? Yesus itu manusia. Allah itu manusia. Firman itu manusia. Semuanya dari manusia. Ayo. Bukan. Firman itu. Makanya semua serba dari manusia. Tidak pernah kami katakan firman itu dari manusia. Ibu sendiri yang mengatakan tadi. Barusan ngomong, belum berapa detik. Bukan, ibu salah dengar. Firman itu dari manusia. Ibu salah dengar karena emosi. Ibu tuduhkan kami mengatakan itu. Nggak ada. Kita dari tadi nggak bahas itu. 1 detik ini, Bang. 1 detik. Makanya ibu diam, biar dengarkan orang ngomong. Ibu diam, biar dengerin. Nih dengerin ya, saya ulangin Bu Siska, diam semuanya. Makanya kalau orang ngomong satu, semuanya diam nih, biar saya dengerin. Nih Bu Siska,
nih dengerin ya. Bunda Rama mengatakan firman menjadi manusia. Sudah pasang telinga ya Bu. Firman menjadi manusia. Bunda Rama meminta data di mana firman menjadi Tuhan. Silakan Ibu Siska. Dah, makanya jangan rocos Ibu, jadi nggak dengar orang ngomong. Sekali lagi saya ulangan, Bunda Rama mengatakan firman menjadi manusia. Dan Bunda Rama meminta data di mana firman menjadi Tuhan. Silakan ya Kristen-Kristen menjawab pakai data. Oke, jawab. Di mana firman menjadi Tuhan? Wahyu ayat 1 ayat 8 itu bukanya. Oke, kita buka Wahyu 1 Ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Oke. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Mana firman menjadi Tuhan? Mana? Ya Tuhan. Firman menjadi Tuhan seperti tertulis firman menjadi manusia. Nah begitu juga firman menjadi Tuhan. Onde mande. Mana datanya firman menjadi Tuhan seperti tertulis firman menjadi manusia. Nah begitu. Mana datanya firman menjadi Tuhan? Tuhan itu kan nggak bisa diatur sama Bunda Rama atau Bunda Bloki. Nggak bisa bawa datang, ngomongnya kayak gitu, asumsi. Firman itu, Tuhan itu nggak bisa diatur sama Bunda Rama, sama Bunda Bloki. Orang minta data, bukan minta asumsi. Udah ya. Gak ada pernyataan ya, gak ada datanya ya. Telah menjadi manusia. Gak ada datanya ya, firman jadi Tuhan ya. Di ayat itu juga dikatakan firman itu menjadi daging dalam bahasa aslinya, bukan manusia. Daging itu bisa apa saja. Makanya dibilang orang itu kedagingan. Itu bang, udah jelas Yesus itu jadi manusia ya, berarti daging manusia bang, bukan binatang bang. Aduh, analogi. Gimana dinyatakan di situ daging manusia? Penjelasannya nggak ada bang. Anda dapat penjelasan dari mana itu daging sekarang manusia? Saya tanya, kalau Yesus itu manusia, dia dagingnya apa? Daging binatang apa daging manusia bang? Bukan. Poinnya bukan itu. Pada ayat tersebut dikatakan firman menjadi daging. Iya, abang daging bukan. Abang terbuat dari daging bukan? Ini manusia terbuat dari daging. Pernyataan bahwa daging itu adalah daging manusia itu nggak ada bang. Anda ngarang sendiri. Iya, Yesus itu telah menjadi manusia. Nah, manusia itu daging apa binatang bang? Manusia itu daging itu bentar Bang Bejo. Iya, daging itu manusia apa binatang? Binatang. Daging babi, daging anjing. Sekolah kau. Binatang daging itu manusia apa binatang? Binatang. Buktinya kalau kau makan di BPK, kau nggak akan bilang ada babi, enggak. Pasti kau bilang ada daging babi. Gini, paham kau ya? Kau di luar. Iya. Daging itu manusia apa binatang? Makanya kasih pertanyaan itu yang bagus. Dia telah menjadi daging manusia, bukan kan di situ nggak ditulis binatang juga. Iya, tapi di situ juga ditulis manusia kan? Iya, tapi nggak ditulis binatang kan? Nah, Yesus sebagai apa itu? Sebagai manusia apa? Berarti gini Pak Bejo, 100% daging manusia, 100% daging binatang. Karena nggak ada tertulis. Betul. 100% daging manusia, 100% daging binatang. Betul. Karena nggak ada tertulis kan? Nggak ada tertulis kan seperti itu. Blunder kamu kan? Saya bisa memberitahu kamu sebagai apa manusia. Seharusnya. Sudah paham di situ, nggak usah panjang lebar. Kalau kamu mau mendengarkan, saya akan beritahu kamu maksudnya apa daging di situ. Kalau boleh saya sampaikan, saya bisa menjelaskan maksudnya apa supaya kamu tidak terhinakan dengan daging binatang. Tolong tampilkan narasi kamu itu, jangan membuat jadi pengajaran Kristen itu jadi jelek, buruk, menghinakan. Menghinakan iman kami tetap. Iya, kita nggak perlu Anda berubah iman, enggak. Kita sedang membahas pemahaman dari Anda membaca kitab. Kami juga membaca kitab. Kalau menurut kebenaran ngapain kita berubah iman bang? Nah, makanya kita nggak nyuruh itu kok, memang nggak mesti. Kita cuma di sini berdiskusi tentang pemahaman kita dari membaca. Anda belajar Kristen dari membaca Bible. Kami belajar Islam dengan membaca Al-Quran. Ya, di sini kita sedang mau diskusikan pemahaman. Kalau Anda sibuk tentang iman, ya, nggak akan ketemu memang. Kalau untuk kepercayaan masing-masing. Logika abang terbatas, manusia ini terbatas, saya terbatas. Makanya kita secara wawasan ilmu niku, kalau daging yang dikatakan di situ kamu mau terjemahkan baik, harusnya kamu jelaskan gini ya.
firman menjadi daging, kalau memang itu mau menjadikan sebagai manusia, daging di situ apa? Wujud asalnya manusia, ya berubah. Itu tetap daging. Memang Yesus dilahirkan oleh siapa, Pak? Yang berkembang. Dengar dulu Niku, kamu saya belum selesai bicara. Kamu sudah sibuk menanggapi, padahal dari tadi kamu menyampaikan narasi, kamu menghinakan pengajaran dalam Bible sendiri. Saya sedang berusaha menyampaikan supaya pengajaran di Bible itu tidak terhinakan seperti itu, gitu. Kamu nggak ngerti juga. Nggak ngerti lah saya bagaimana pemikiran kamu yang tadi katanya mau berdiskusi secara logika atau iman. Dari binatang atau kamu mau dengarkan saya, makanya kalau kamu mau dengarkan saya bisa jelaskan yang daging tadi supaya jangan terhinakan. Mau nggak? Kalau nggak usah, nggak apa-apa sih. Biar dihinakan terus. Nggak usah jelaskan abang. Nggak usah jelaskan. Iya, gini loh Bang Bejo, kita umat Islam mati-matian mempertahankan keperkataan Yesus. Kalau Yesus itu manusia, dia mengaku manusia. Markus 16:19, anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa. Yesus, Ibrani 13 nomor 8, Yesus itu manusia, tetap selama-lamanya manusia. Dilahirkan oleh Maria emaknya, manusia, Lukas 1:31. Ditetei oleh emaknya di dalam Lukas 11 nomor 27 sebagai manusia. Kemudian datang di kemudian hari di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 sebagai manusia. Di kitab Wahyu nomor pasal 3 nomor 14, Yesus itu ciptaan. Setiap yang dalam rahim ibu itu, di rahim itu dibentuk. Yesus dibentuk, Yesus ciptaan. Salah itu salah. Yohanes 1 ayat 14 itu isinya, baca dulu. Yohanes itu nggak dibentuk. Yohanes 1 ayat 14, baca itu apa? Yesus itu nggak dibentuk dalam rahim Maria. Tidak. Dengan firman. Yesus itu nggak dibentuk dalam rahim Maria. Kenapa harus 9 bulan kalau nggak dibentuk? Bukan dibentuk. Bang Sibarani, kalau nggak dibentuk, kenapa harus 9 bulan baru lahir? Kenapa nggak langsung lahir ketika itu? Itu tidak ada firman yang telah menjadi manusia. Baca Yohanes 1 ayat 14. Udah dibaca dari tadi itu Bang, Anda yang nggak baca mungkin. Dari tadi kita bahas itu. Jadi apalagi kenapa dia katanya? Bukankah ia yang membuat aku dalam kandungan? Ayub 31:15. Yesus dibuat dalam kandungan, betul? Dengan apa? Ayub 31:15. Bukankah ia yang membuat aku? Ini dalil ya, aku nggak ngomong asal ngomong. Ayub 31:15. Bukankah ia yang membuat aku dalam kandungan, membuat orang itu juga? Bukankah satu juga yang membentuk kami dalam rahim? Yesus dikandung dalam rahim Maria, betul atau salah? Iya, betul. Berarti Yesus dibentuk. Yesus bilang bukan dibentuk. Firman ini tertulis begini, bukankah satu juga yang membentuk kami dalam rahim? Tidak dibentuk Yesus. Ini salah ayatnya. Oke, biarkan dia jelaskan kenapa nggak dibentuk. Coba silakan Bang. Penjelasannya apa? Silakan. Yesus itu tidak dibentuk. Tidak ada dalam Alkitab dibilang Yesus dibentuk. Di mana terisi? Mana isinya? Ayub 31:15. Silakan Anda jelaskan tidak dibentuk itu dari mana pemahamannya? Silakan Bang Sibarani. Dibilang gitu. Ada nggak kalian dibentuk dikatakan gitu? Bukankah ia yang membuat aku dalam kandungan, membuat orang itu juga? Bukankah satu juga yang membentuk? Ada isinya dalam rahim. Apalagi nih? Anda percuma Bang Sibarani, emosi di sini menyampaikan tapi tidak bisa menjelaskan apa-apa jadinya. Kalau memang dia ada tidak dibentuk itu Anda bisa jelaskan, kami bisa tangkap, kamu bisa pahami, mungkin kami terima. Silakan Bang. Bunda Esti besaran Bun, ini ya. Baca ya. Ya. Boleh tanggapin dah. Iya. Ayub 31:15. Bukankah ia yang membuat aku dalam kandungan, membuat orang itu juga? Bukankah satu yang membentuk?
kami dalam rahim. Ini membentuk ya. Salah betul. Ya, di situ dikatakan dibentuk dalam rahim satu ya. Yang kedua, bahwasanya kalau dalam rahim berarti itu ada proses pembentukan manusia. Ya, pemahamannya. Kalau Anda nggak paham, mungkin Anda pelajarin lagi, baca lagi ayat itu supaya paham. Gitu Bang Sibarani ya. Kalau memang dia dikatakan 100% manusia dan itu tadi dikatakan yang antikristus adalah yang menolak bahwasanya itu adalah manusia. Doang, itu nggak baca sampai habis itu ayatnya. Memang bukan nggak sampai habis, tadi itu Anda bisa ditampilkan, sudah ditampilkan. Anda bilang nggak sampai habis, itu ditampilkan, bacalah. Paham nggak? Kalau nggak paham tanya, jangan menuduhkan kami tidak paham. Itu ditampilkan, dibaca, tinggal dibaca, dipahami. Kalau nggak tahu, nggak ngerti, tanya, kami bisa jelaskan. Kalau kau nggak ngerti Bibelmu, sampai ayat 16 kalau kau Niku tidak ngerti Bibelmu, kami bisa menjelaskan isi Bibelmu, bahkan sampai hikmah-hikmahnya kami bisa sampaikan. Coba dong dibuka itu ayat 16-nya. Oke, dibaca ayat 15. Bukankah yang membuat aku dalam kandungan, membuat orang itu juga? Bukankah satu juga yang membentuk kami dalam rahim? Bang, jikalau aku pernah menolak keinginan orang kecil. Coba baca 14 ya Bang. Coba. Oke, 14-nya. Apalah dayaku kalau Allah bangkit berdiri, kalau ia mengadakan penguasa, apakah jawabku kepadanya? Bukankah ia yang membuat aku dalam kandungan, yang membuat orang itu juga? Bukankah satu juga yang membentuk kami dalam rahim? Bang, apalagi siapa Bang? Ayat ini ngomongin siapa? Ini tentang Allah yang membuat orang dalam rahim, manusia dalam rahim. Ini buat Yesus bukan Bang, jangan ngalang-ngalang. Iya, kalau yang dalam rahim Yesus dalam rahim bukan enggak. Halo Bang. Ya kita juga dalam rahim sama. Oh, berarti Yesus dibentuk enggak? Halo Bang. Memang manusia, Yesus memang manusia, memang gitu Bang. Iya. Yesus dibentuk enggak dalam rahim? Kalau Yesus tidak disusui mamanya, tidak ada Tuhan mati. Berarti tergantung sama mamanya. Berarti tergantung. Boleh ngomong. Berarti Yesus dibentuk di dalam rahimnya emaknya, sesuai dengan Lukas 11:27. Berbahagialah rahim yang mengandungkan engkau dan susu yang menyusui engkau. Jadi Yesus itu dibentuk dalam rahim, dilahirkan oleh Maria di dalam kemaluan wanita, kemudian untuk mencukupi asupan gizinya, maka dia ditetei. Bagi orang Kristen itu nggak ada masalah Bang, nggak ada masalah Bang. Ya. Ya bagi kami juga nggak masalah kalau Yesus itu manusia ditetei. Karena dia itu manusia. Itu Bang, manusia kodratnya seperti itu, namanya juga iya, kalau manusia berarti dia bukan tuh. Kalau abang menjadi kodok ya abang kayak kodok. Jangan iya kalau dia Bang Datuk. Iya silakan. Oke, boleh komen ya Bang. Ini silakan. Gitu Bang. Bang Kojun suaranya bisa diperjelas Bang, nggak jelas dengarannya. Kayak apa ya, gegeremeng gitu. Halo Bang, jelas Bang? Halo. Panjang Bang, agak panjang. Enggak geremeng gitu. Halo. Iya, jelas. Nah, ya? Mendem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, tadi saya lihat perdebatannya sekitar apa namanya? Aku membuat aku dalam kandungan. Ini soal kemanusiaan Kristus yang dibahas. Saya kira benar tuh. Secara manusia normal, memang Yesus dibentuk dalam kandungan Maria, lahir secara manusia biasa, seperti manusia. Begitu, singkatnya gitu, Bang Datuk. Jadi kami pun mengakui Yesus itu. Ya, sebentar itu. Saya tertarik dengan Bang Kojun tadi. Kalau dikatakan benar dibentuk di dalam rahim seperti manusia biasa. Jadi secara normalnya yang kita paham sebagai manusia, Bang Kojun saat ini teknologi medis mengatakan bahwasannya manusia itu terbentuk dari sperma dan ovum, ya, menjadi zigot, menjadi bayi manusia di dalam rahim, yang nantinya akan tumbuh dan dilahirkan setelah 9 bulan untuk menjadi seorang bayi manusia, kan gitu kan. Nah, kalau yang Bang Kojun tadi sampaikan terbentuk dalam rahim tadi, ya, apakah ada unsur sperma dan ovum di sana atau bagaimana? Nah,
Kan kitab suci berkata dikandung dari rahim Maria oleh Roh Kudus. Itu tidak ada normal seperti manusia yang punya ada sperma atau berhubungan, karena memang dia lahir dari seorang perawan. Ini ada penekanan seorang perawan, itu artinya tanpa berhubungan dengan laki-laki. Jadi murni memang itu dikandung oleh Roh Kudus. Di dalam rahim Maria lahirlah namanya Yesus. Begitu Bang. Bentar Bang Bejo. Inilah ya sebuah kekilafan, kesalahan daripada Kristen-Kristen gini. Ya. Adam diciptakan tanpa adanya sperma dan sel telur. Elizabeth diciptakan tanpa adanya sperma. Karena ovum ya, karena ada ovum, karena ibunya menopause Ya. tidak bisa mengeluarkan sel telur lagi, bisa hamil atas kehendak Tuhan. Yesus, Maria punya sel telur tanpa sperma, bisa hamil karena kehendak kekuasaan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan itu bisa menciptakan manusia pertama tanpa adanya bapak dan ibu, sel telur dan sperma, tanpa adanya sel telur Elizabeth, dan Yesus tanpa adanya sel sperma. Keempat orang ini, manusia ini adalah bukti Tuhan itu maha kuasa menciptakan manusia. Bukan gara-gara nggak ada Bapak Yesus jadi Tuhan. Ini mikir. Ya, itu dia. Makanya yang saya tanyakan ke situ tadi Bang Kojun, karena gini, dalam ayat tentang kehamilannya Maria, Bang Kojun tahu kan itu adanya kuasa Tuhan menaungi Maria dengan dipenuhi Roh Kudus, sehingga kuasa ini berlaku pada Maria, membuat Maria hamil. Kalau saya memahami ini sebagai begini, kuasa Tuhan yang berlaku di dalam Maria dengan karena dia dinaungi Roh Kudus, ini adalah kesucian. Makanya kuasa ini berlaku dalam Maria ketika itu, sehingga Sang Maha Kuasa ini mampu berkuasa menciptakan sel sperma untuk membuat sel telurnya Maria dibuahi sehingga menjadi zigot dan lahir bayi nantinya, gitu ya. Ini kuasa Tuhan berlaku di situ. Kalau dikatakan itu adalah Tuhan sendiri, ya, buat apa dia harus di dalam rahim Maria? Kalau memang Tuhan mau berwujud menjadi manusia, kuasa itu sangat terlalu tinggi kalau seperti itu perlu proses. Abang Bang Datuk, coba buka Bang keunikan sifat dasar. Berapa? Keunikan kedua sifat dasar natur. Alkitab 1. Dua? Ini Bang, enggak jelas. Keunikan kedua sifat dasar. Kedua sifat dasar. Kedua sifat dasar. Iya. Alkitab 1. Bang Begonya Bang Muhammad Haji dikurangi Bang, nggak jelas suaranya jadinya Bang, kurang jelas. Oke, sekarang gimana? Di ngambang, masih ngambang. Ujungnya jadinya menghalangi yang kata-kata terakhir itu tertutup. Oh, oke. Ya. Keunikan udah tuh. Ya. Allah itu mahadir, yaitu Dia yang ada di mana-mana pada saat yang bersamaan. Pemazmur mengatakan bahwa kemanapun kita pergi, Allah ada di situ. Kisah Yeremia apa nih? Mazmur 139 7:12. Yesus nggak bisa di mana-mana. Allah Maha Tahu, Ia yang mengetahui segala sesuatu. Mazmur 139 16 147 nomor 5, Dia mengetahui bukan saja perbuatan kita tapi juga pikiran kita. 1 Samuel 16 nomor 7, 1 Raja 89, Mazmur 44 nomor 2, Yeremia 17 nomor 9 10. Yesus tidak maha tahu. Ya. Nomor 3,
Allah Maha Kuasa, yaitu Allah itu sangat berkuasa dan memiliki kuasaan mutlak atas sesuatu dan semua ciptaannya. Mazmur 147, 13, 18, 18, Yeremia 32 nomor 17. Kemudian Matius 19:26, Lukas 1:37. Yesus nggak Maha Kuasa karena ketakutan lihat malaikat. Dia makan, dia ketiduran, tidak Maha Kuasa. Nomor 4, Allah itu Maha Tinggi. Keluaran 24 nomor 9 sampai 15, Yesaya 6 1 nomor 3, 40 nomor 12 sampai 26, 55 8 sampai 9. Allah itu Maha Tinggi ya. Yesus tingginya berapa? Cuma 1 meter lebih. Ya, nomor 6, nomor 5, Allah itu kekal, yaitu dia yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mazmur 91 nomor 2, 102 nomor 13, Yesaya 57:15. Tidak pernah ada waktu baik di masa lampau dan masa sekarang dan masa akan datang. Jadi Yesus itu pernah mati, berarti tidak pernah, dia Yesus tidak kekal. Nah, nomor 6, Allah tidak berubah, yaitu sifat-sifat Allah tidak berubah dalam berbagai kesempurnaan atau dalam maksudnya bagi umat, bagi manusia. Bilangan 23:19, Mazmur 102 27 sampai 28, Yesaya 41 nomor 4, Maliaki 3 nomor 6, Ibrani 1 11 12, Yakobus 1 17. Berarti Yesus berubah menjadi manusia. Artinya Yesus bukan Allah, bukan Tuhan. Allah itu sempurna dan kudus. Di dalam Imamat 11 nomor 44 45, Mazmur 85 13, 145 17. Saya tambah dulu. Ya, lanjut sama. Di Yohanes, Yesus menangis. Maka menangislah Yesus. Kalau Tuhan itu kenapa dia menangis? Maka menangislah Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan, bukan Allah. Ini yang keunikan ya. Betul yang disampaikan oleh Bang Muhammad Oji tadi. Boleh komen? Dia paham ya? Saya boleh komen? Silakan. Baik, saya minta waktu sebentar ya. Ya, jadi begini, Bang Datu, ya, Pak Bunda ya. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi Tuhan, musuhnya. Manusia jatuh ke dalam Bang Jum. Kalau mau berceramah di gereja, kini kita ngumpulin data. Anda narasikan ya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ayatnya di mana? Biar kita sama teliti, biar jangan jadi hujah di sini. Ya, kita pakai dalil ya. Karena di sini lintas agama. Kalau cuma sekedar ngeyel atau cuma khotbah, kita nggak butuh. Itu ya, makasih ya Bapak Ujum ya. Lanjut. Saya sampai terakhir dulu dong. Tadi saya nggak sangka. Ini bukan debat, saya hanya menyampaikan prinsip-prinsip iman Kristen dulu. Nanti ayatnya boleh deh saya sampaikan. Tapi saya lanjut dulu sampai akhir dah. Karena pasti semua sudah baca ayat ini semua udah jago. Nanti terakhir boleh deh saya tunjukin. Tapi biarkan saya selesai, boleh nggak? Nggak lama kok. Nggak gini. Oke. Gini. Lanjut. Cuma kita butuh ayat lah sebagai narasi pertama, biar kita ada pegangan. Kalau Anda menampilkan ayat sama kami nggak bisa bantah. Tapi kalau Anda bernarasi dulu tanpa ada dalil, maka samanya bohong. Itu maksud saya. Paham ya? Jadi berdalil dulu. Contoh Keluaran begini-gini, manusia itu dalam dosa. Nanti kita uji. Sedikit. Narasi. Bang itu Datuk sedikit. Inilah teman-teman ya. Inilah ayat atau dalil atau kalimat paling pendek dalam Bible. Inilah, nggak ada. Ini yang paling pendek. Ya, coba tengok. Sudah Bang. Ini Ibu Rama mau Bentar Bang.
Iya. Tolong tunjukkan dulu Bunda. Ini aja saya tunjukkan baru aku ini. Nggak perlu ngulang-ulang loh, Bunda. sebenarnya, karena tadi ayatnya sudah Enggak, ini satu aja Bang. Ini ayat deskripsikan. atau dalil yang paling pendek dalam Bible ya. Ini. Ya. Coba lihat. 35. Maka menangislah Yesus. Ini yang paling pendek ya dalam sejarah Bible. Inilah data yang paling pendek. Maka menangislah Yesus. Kemudian di bagian 36. Jadi kalau dia itu Tuhan Bang, ngapain dia menangis? Ini untuk mengoreksi akal kalian Bang, teman-teman Kristen, bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ingat, konsep Yesus adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Berarti di dalam tubuh Yesus ada keilahian. Tapi di sini dia menangis. Manusianya nangis, salahnya di mana? Terus keilahiannya kemana? Keilahiannya keluar dulu minum kopi. Ketika dia menangis, apa keilahiannya keluar jalan-jalan ke mall? Dia nangis kan kemanusiaannya, Bunda. Kemana keilahiannya? Kemana ketika dia menangis? Kemana keilahiannya? Apa dia tidur atau dia keluar ngopi? Ingat konsep kalian lewat Konsili Kalsedon, Yesus manusia sekaligus Tuhan. Berarti diri Yesus adalah manusia sekaligus Tuhan. Ketika dia menangis, di mana ketuhanannya? Kalau kau bilang itu manusianya, terus ketuhanannya kemana? Apa keluar dulu ngopi? Makanya berpikir pakai akal. Kalau menangis itu Yesus, berarti dia bukan Tuhan. Masa Tuhan cengeng? Bunda. Namanya udah jadi manusia. Datuk, buka tuh keunikan kedua sifat dasar. Coba tuh tunjukkan datanya tuh. Ada 10 poin itu, ya. Mana-mana bidat. Itu 10 poin tuh. Tolong tampilkan data itu. Jadi kalau udah ada data ini mereka nggak bisa bantah lagi. Dia menangis, dia penuh dosa, makanya dia menangis, menebus dosa kita. Itu tadi apa tadi Bang Muhammad Aji datanya? Dia menangis karena Lazarus meninggal. Kau bohong lagi, kau tipu lagi. Kau bilang gara-gara dosamu dia menangis. Dia menangis gara-gara meninggalnya Lazarus. Lazarus itu temannya. Ketika dia dengar kabarnya Lazarus meninggal, dia menangis karena sahabatnya meninggal. Kau bilang dosa lagi, dari mana kau suka tipu-tipu kau ini? Ini bukan di sini jemaatmu ya. Jangan tipu-tipu di sini. Sebenarnya gampang kali lah. Di sini Yesus menangis karena sedih. Tetep layar guys. Ya manusianya yang lihat temennya meninggal, tapi kan dibangkitkan kan dia. Udah selesai. Kamu kira itu kita tidak baca Biblemu? Kalau kau tipu-tipu saya tahu. Oleh Yesus. Jangan tipu-tipu lah kalian. Inilah ya, ini sejarahnya ya, ini dalil terpendek di dalam Bible. Maka menangislah Yesus. Sedih sekali ya. Berarti dia manusia. Berarti dia manusia. Dikasih waktu bicara. Dia manusia Bang, karena dia itu menangis. Ketika dia berdoa, sini lagi kau tahu ya, sedikit membuka akalnya Bang ya. Di Taman Getsemani ketika dia diuber-uber oleh tentara Romawi dan para pemuka-pemuka Yahudi, imam-imam Yahudi, dia lari ke Taman Getsemani. Ya, namun akhirnya kedapatan juga dia didapat. Akhirnya apa? Saking takutnya dia kemudian maju ke depan lalu sujud dan berdoa. Ya Bapakku, sekiranya cawan ini atau sekiranya ujian ini bisa lalu di hadapanku, tetapi bukan kehendak yang jadi, melainkan kehendak yang jadi. Artinya dia pasrah, berserah diri. Muslim artinya berserah diri. Nah, ketika dia berkata sekiranya cawan ini, sebenarnya dia tidak mau disalib. Dia memohon kepada Tuhannya, ya Bapakku, sekiranya cobaan ini tidak terjadi padaku, tetapi bukan kehendakku ya Bapak, melainkan kehendakmu yang jadi. Kemudian datanglah muncul sosok malaikat di langit yang memberinya kekuatan. Kenapa ini malaikat memberi kekuatan kepada Tuhan? Tuhan itu kan dia pencipta malaikat, yang menciptakan malaikat. Kenapa pula dia takut sama ciptaannya? Ini akalmu lagi dikorek teman-teman. Muncul malaikat di langit, Yesus semakin ketakutan. Keringatnya sampai seperti tetesan darah menetes. Belum lagi ketika Yesus dia merasa sedih, ingin mati rasanya. Itu kata Yesus, aku sangat sedih, ingin mati rasanya. Tuhan kok ingin mati? Ini untuk menggugah akal sehat kalian saudara. Jangan terbutakan doktrin.
Oke, itu aja, lanjut. Tadi dipotong terus ya. Jadi, halo Bunda, sudah ya? Ya enggak, Pak, kenapa Yesus itu menangis kalau dia Tuhan? Ngapain dia harus nangis? Cengeng amat Tuhanmu, Pak. Baik. Tadi natur Allah waktu masuk ke dalam dunia, Yesus Kristus itu kan 100% manusia, 100% Allah. Nah, waktu dia menangis, dia memang... Data, Pak. Saya tadi tunjukkan data. Anda jangan mendongeng dong. Kita belum mau tidur nih. Kan udah Anda mendongeng, kita semua tidur. Ayatnya, Sendiri di Komal. ayatnya kan Ayo sudah pakai data. dibacain. Yang Anda ucapkan itu, ayo tunjukkan datanya di mana biar kita buka. Ayatnya kan udah dibacain, tinggal saya jelas. Mana Yesus 100%? Mana data di Bibelmu Yesus 100% manusia, 100% ilahi seperti kau bilang, mana? Ayo. Saya dari tadi minta data. Kenapa sih kalian tuh malu-malu nunjukin data? Apa kalian iman buta? Memang gak ada data? Bukan, Bunda. Ya Allah ya Rabbi. Kalian iman buta, bro. Gak ada data. Bunda itu sudah membaca dari tadi berulang-ulang diulang-ulang. Iya, saya tahu sih Bibelmu udah berapa kali saya tamat. Iya, betul. Mana datanya itu Yesus 100% manusia, 100% ilahi, mana? Terus di mana itu firman tadi menjadi Tuhan? Gak ada kau dapat data, bro, karena memang gak ada. Firman. Oke, coba Karena baca. imanmu itu kau imani yang tidak ada tertulis di Bibelmu. Kau tidak imani yang ada tertulis. Yang ada tertulis Yesus Mesias, Yesus utusan, Yesus Rabi, Yesus hamba, Yesus imam, Yesus Rasul. Di Ibrani itu, Ibrani tertulis, inilah Yesus Kristus, Rasul dan imam besar kita. Itu yang tertulis, tidak ada inilah Yesus Tuhan Allah kita, nggak ada. Nggak ada seperti imanmu, nggak ada. Berarti yang kau imani itu yang tidak ada data di Bibelmu. Imanmu iman asumsi. Imanmu itu ciptaan bapak-bapak gereja, Bang, lewat konsili, Bang. Bunda, saya dikit, Bunda. Lanjut. Bang Koljo. Kita setiap yang kami sampaikan di sini berdasarkan data. Ingat Bang Jo, saya berdasarkan data yang ada di dalam Biblemu sendiri, bukan berdasarkan asumsi kami. Anda bernarasi tapi asumsi, tak ada datanya sama sekali. Anda katakan Yesus 100% Tuhan, 100% manusia, datanya kami tanyakan mana? Nol. Sekarang coba baca Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Betul? Oke, sudah ya. Nah, sekarang coba lihat ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu siapa itu? Firman itu apa artinya? Nah, firman itu adalah Kristus. Di mana tertulis firman itu Kristus? Nah, ini lagi. Anda membuat narasi firman itu adalah Kristus. Di mana tertulis? Coba lihat ya. Ya. Adalah firman. Firman itu perkataan, Pak. Firman itu adalah perkataan kehendak kemauan daripada sang Bapa. Itu. Ya. Ini makanan saya. Ini apa? Lanjut Uji. Ya. Firman itu adalah Kristus. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah itu adalah Bapa dan firman itu adalah Allah dan Kristus itu adalah Allah. Itu terjemahan yang benar tentang 1 ayat 1. Sekali lagi ya. Jadi jelas saya tentang ketuhanan Kristus ya. Pada mulanya adalah firman, itu logos, itu Kristus. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi firman Kristus bersama-sama dengan Allah. Allah itu Bapa. Dan firman itu dan Kristus itu adalah Allah. Jadi dia disamakan dengan Allah. Betul. Hakikatnya Allah. Betul. Begitu. Terima kasih. Ya. Firman sama dengan Allah. A iya, B tidak. Jawab Kojo. Apakah firman sama dengan Allah?
A. Iya. B. Tidak. Firman sama dengan Allah. Iya, berarti jawabannya. Firman adalah Allah. Jawabannya iya apa tidak? Iya dong, dia Allah. Oke. Apakah Allah sama dengan firman? A. Iya. B. Tidak. Apakah Allah sama dengan firman? Iya. Ya. Oke. Apakah manusia sama dengan Allah? B. Iya. A. Iya. B. Tidak. Manusia bukan Allah. Nah, firman firman namanya siapa? Firman adalah Kristus. Namanya siapa? Yesus Kristus. Bentuknya apa? Anak Allah. Bentuknya apa ketika dia lahir? Sekarang, ya. Jangan jawab. Bentuknya apa ketika dia lahir? Yesus Kristus manusia juga. Nah, manusia. Apakah manusia sama dengan Allah? Manusia tidak A sama B tidak? Tidak sama dengan Allah. Nah, kenapa Anda bilang Kristus itu adalah Allah? Kalau manusia tidak sama dengan Allah? Ayo. Saya kan udah jelasin, coba lihat keilahian Kristus. Keilahian Kristus itu adalah dia bersama-sama dengan Allah. Hah? Kristus itu siapa? Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Tuhan. Yes. Allahnya mana? Ya, di Allah. Kita terjemah kata aja. Allah, Tuhan, Theos, Yahweh. Tuhan apa Allah itu? Hah? Tuhan apa Allah? Itu kan nama itu. Hah? Loh? Ya dong, Yesus Kristus adalah Allah. Jelas Tuhan di dalam 1 Yohanes Yesus itu di mana ada datanya bahwasanya Yesus itu adalah Allah? Coba. Itu ada itu Bang. Firman itu adalah Allah. Firman siapa? Yesus Kristus. Manusia apa Allah? Manusia 100%, Allah 100%. Berarti manusia sama dengan Allah? Manusia 100%, Allah 100%. Saya tidak menanya 100%-nya. Manusia sama dengan Allah, jawab ya apa tidak? Loh, kan saya udah jawab dari tadi Bang. Muter sih. Loh, jawab ya manusia kan bukan Allah dong. Kalau begitu berarti Bang Muhammad juga Allah. Ya berarti firman bukan Allah. Firman adalah Allah. Makanya beda. Kalau manusia bukan Allah, berarti firman juga bukan Allah. Itu, karena firman itu Kristus, ya anak Allah yang lahir dari rahim Maria. Itu manusia. Betul. Ayo. Ini menunjukkan bahwa dari awal bersama-sama dengan Allah. Kalimatnya jelas loh Bang. Kristus bersama-sama dengan Allah. Berarti di dalam kekekalan dia sudah ada. Ketika Kristus duduk naik ke surga, Kristus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Lalu lantas di sebelah kiri siapa? Itu sebenarnya sebuah kalimat yang harus diterjemahkan bahwa dia Kristus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan itu Bapak. simbol. Seperti saya ini, ya. Saya duduk di sebelah kanan Anda. Di sebelah kiri saya siapa? Itu sebelah kanan itu sama seperti misalnya Bang ya. Di sebelah kanan Anda saya ini sekarang, lalu lantas di sebelah kiri saya siapa? Jawab. Itu jangan dijelaskan, jawab. Terjemahkan harfiah gitu. Jangan diterjemahkan, udah terjemahan. Paham? Diterjemahkan secara harfiah sesat. Itu sesat dong. Ya, LAI Lembaga Asumsi Indonesia adalah bahasa Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia, Lembaga Asumsi. Menafsirkan secara harfiah. Ya, LAI itu berdasarkan bahasa Indonesia yang kita pahami sekarang kita pakai. Betul Bang. Kristus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Seperti saya duduk di sebelah kanan Kojun. Berarti di sebelah kiri saya siapa? Itu bahasa yang tidak diterjemahkan secara huruf. Jawab, di sebelah kiri saya siapa? Ketika saya duduk di sebelah kanan Kojun, sebelah kiri saya siapa? Jawab saja, jangan Anda framing dulu. Jawab. Tidak, itu hurufiah tidak. Jangan jawab dulu ini. Saya ini sebelah kanan Anda. Lantas di sebelah kiri saya siapa? Dalam Bang Muhammad juga blocking kok Jun. Menafsirkan itu salah itu Bang Muhammad. Anda salah menafsirkannya. Jun, itu datamu Jun. Kristus ya naik ke surga, lalu dia duduk di sebelah kanan Bapa. Saya ini Kristus ya. Saya contohkan, saya Kristus duduk di sebelah kanan Bapa. Kau Jun, bapaknya. Lantas di sebelah kiri saya siapa? Abang belajar penafsiran ya?
saya penafsiran, saya paham penafsiran. Menafsir secara teks. Penafsiran itu Bang Koljo. Bang Koljo, penafsiran itu contoh Al-Quran butuh tafsir karena Al-Quran itu bukan berbahasa Indonesia. Kadangkala perkataan-perkataannya dalam itu tidak ada dalam perbendaharaan bahasa Indonesia, maka dibutuhkan tafsir. Sementara Bible Anda itu berbahasa Indonesia, tulisan bahasa Indonesia, bisa dibaca oleh anak kecil yang baru belajar pun udah bisa dibaca. Jadi nggak butuh ditafsirkan, karena di dalam Bible Anda tertulis firman Tuhan itu nggak boleh ditafsir-tafsirkan. Kojun, fokus Kojun. Jangan bikin malu Anda. Keyword ini perhatian mata memandang ya. Ya, Anda tadi bilang Abang sekarang ini ya. Tunggu. Tunggu. Kojun. Ya. Tadi kau bilang kan firman itu adalah Allah. Nah, sekarang gini, firman itu naik ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ini jelas dulu ya teksnya. Firman naik ke surga, duduk. Saya tanya dulu. Jelas ini. Diangkat dulu. Ya gini. Betul. Lanjut Bang Moci. Jelas ya. Ini jelas dulu nih, jangan menyebar dulu deh kemana-mana. Ini jelas ya, maksudnya ya. Bahwa Kojun, jangan ku jelaskan, jawab dulu pertanyaan saya. Ketika firman naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapak, lantas di sebelah kiri firman itu siapa? Itu tidak boleh diterjemahkan seperti itu. Itu Alkitab tahu, brother. Itu maksudnya gini loh Bang ya. Misalnya ya, seseorang memiliki tangan kanan, itu tangan kanan itu maksudnya apa ya Bang? Tangan kanan itu Abang, saya punya tangan kanan nih. Abang seorang pejabat nih, punya tangan kanan. Duduk di sebelah kanan. Di situ dikatakan Yesus terangkat itu berarti Yesus naik gak? Bang, itu bahasa kiasan. Iya, naik. Nah itu Yesus terangkat itu secara hurufiah atau secara arti yang sebenarnya? Oh, kalau arti sebenarnya dong naik ke surga dong. Naik ke surga. Berarti duduk di sebelah kanan Bapak itu gimana? Kiasan. Maksudnya gimana itu? Bapak dan Yesus satu atau dua di situ? Bapak dan Yesus kan beda pribadi, Bang. Berarti nggak sama. Ini ada orang yang mengatakan. Nah, mulai pintar kau. Nah, udah mulai pintar. Kenal kau kan? Mulai pintar. Berarti Bapak dan Yesus beda pribadi. Berarti benar. Tidak sama dengan Allah. Benar. Sudah jelas. Berarti Bapak dan Yesus dua pribadi, betul salah? Ya, benar. Dia mempunyai dua pribadi. Dua pribadi. Ya. Dua natur kan? Kenapa Anda katakan satu? Enggak dong. Lah tadi Anda nyatakan firman itu adalah Allah. Iya betul. Firman itu adalah satu. Iya. Kenapa sekarang Anda bilang dua pribadi? Tadi pintar, sekarang goblok. Janganlah Pak. Tadi jadi dua pribadi yang berbeda kan? Allah Bapa dan Allah Anak. Dan Yesus berbeda. Iya betul. Berbeda atau sama? Berbeda dengan sebenarnya gini Pak Kojun ya. Saya itu hanya memutar-mutarkan otak Anda. Nah, tapi otak Anda nggak bisa nerima apa yang saya kasih masukan. Makanya Anda menggigit, menjilat udah Anda sendiri. Beda apa dulu? Saya belum selesai. Kan Yesus itu antara Bapak Yesus saya bilang satu apa dua? Satu dua kata Anda. Berarti beda kan? Awalnya tadi satu tuh, firman adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Makanya ketika saya tanya, firman sama dengan Allah, iya Allah. Allah sama dengan firman, iya Allah. Sama, berarti satu. Kenapa Anda bilang dua natur? Ketika yang pertama tadi Anda bilang satu. Yesus adalah Allah. Bapak. Tapi katanya itu beda. Sekarang Yesus adalah Allah sama lagi. Makin pusing kan? Pakai pusing. 384 mata memandang. Jangan memalukan diri Anda di sini. Enggak salah Bang. Abang salah.
Coba lihat. Tadi Anda Kalau bilang kita baca Yesus dulu. dan Kita baca Yesus dulu. itu dan Bapak beda. Benar kan? Coba lihat Bang ya, kitab saya. Pada mulanya adalah firman. Ini harus clear Pada dulu. mulanya ada firman. Ketika Yesus terangkat ke langit ke surga, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Itu satu atau dua? Tetap layar guys. Ini Bapak dan anak beda dong. Beda, Di Anda bilang sama. Firman sama dengan Allah, iya apa tidak? Iya sama. Anda jawab Firman itu. adalah Apakah Allah sama dengan firman? Iya sama, kau bilang. Berarti satu dong. Firman sama Allah sama berarti satu. Kenapa sekarang berbeda? Gak pendirian. Kojun, Anda laki-laki kan? Anda laki-laki, laki-laki itu tetap pendirian. Kata-katanya. Jangan berubah-ubah. Tuh, dengan berubah. Bang Gojom, gini Bang Gojom. Kalau Yesus itu dan Bapa adalah satu dari awalnya, harusnya ketika Yesus terangkat ke surga, pergi ke surga, harusnya bukan duduk di sekalian Bapa, menyatu kembali kepada Bapa. Nah ini dia duduk di sebelah kanan Bapa, berarti Yesus itu dan Bapa itu beda. Tanya tadi gini, ya Datu, kenapa saya pancing dia di narasi itu? Karena kalau dia bilang itu satu, saya akan